wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau satu pun tidak ada yang mau belajar ilmu tajwid, maka terkena dosa. Menginginkan amal ini yaitu tentang zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat dagang, ada zakat perhiasan, ada zakat hewan, ada zakat utang, ada zakat seks, semua ada zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana bi ma'rifatil ilmi futuhan arifin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz, para hujjah, para hujjah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Ketua DPR Soal Bapak itu Bapak Ustaz Rahman. Doakan mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan Allah, amin. Lalu diberkahkan hidupnya, amin. Lalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak Ustaz Budin atau viralnya Bapak Ustaz Rahman. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan keistiqomahan sehingga pengajian yang doa ini harus berjalan menuju ila Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak hadirin jamaah yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan nama yang selalu abdi, mudah-mudahan hari kepada malam hari ini Allah kabulkan doanya. Pertama, kita bersama mendengarkan asas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita didatangkan oleh Allah ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita bersama kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa melakukan sholat siang malam, pagi dan sore, bila kita diri kita di masjid sholat telah mendapatkan syafaat yang mulia, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini pengajian di tahun ini berbenturan dengan adanya lomba bagus. Iya.
sebagian pengajian. Dikadoakan lagi Allah mudah-mudahan niatan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Menang ibadah. Apalagi yang lagi ngaji, karena kata Nabi Muhammad SAW bahwa dunia ini adalah bilangan, bahkan terlarang. Ad-dunya mal'unatani wal ma'radu illa dzikrillah wal Qur'an. Jadi terhindar dari yang namanya itu laknat itu hanya dua. Yang pertama dzikrillah, orang yang mampu ingat dengan Allah, bukan cuma ingat saja, tentunya ingat dengan syariatnya, tentunya ingat dengan larangannya, tentunya ingat dengan apa yang diperintahnya, itu iman. Kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan yang terbaik, ingin mendapatkan baik, tergantung ukurnya, tergantung dari zikirnya kita. Kita kepada sesama berbicara yang tidak baik, maka akan mendapatkan balasan yang tidak baik, itu pasti. Tapi ketika kita bertemu dengan orang, dengan sesama ucapan baik, balasannya pun dengan ucapan baik. Contoh, ada orang yang berbunyi salam, assalamualaikum, mesti dijawab waalaikum salam. Itu salah sekali. Yang kedua, orang yang ta'alim, orang yang mau ngaji, orang yang mau ngaji itu susah, karena ngaji itu tidak menyenangkan. Hanya orang-orang yang terbuka, hanya orang-orang yang yakin bahwa ngaji ini bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Itu orang-orang terpanggil Allah. Hanya mudah-mudahan nanti pada malam hari ini yang dulu bersimpuh, bukan cuma dulu, meskipun ada yang lagi kopi, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi makan goreng, ada yang lagi makan goreng, ini pun bisa menjadi saksi kita. Ini pun bisa menjadi nantinya penolong kita. Jadi kalau usah khawatir, karena pengajian ini angkatan di waktu, bahkan ngaji hukumnya wajib. Walaupun ini fardhu alal muslimin wa muslimatin, kalau saya itu fardunya itu bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu belajar ilmu tajwid, fardu kifayah. Kita menghafal ayat fardu kifayah. Kalau masih fardu ayat, fardu ayat itu fardunya pertama. Satu-satu dapat wajib, baik itu bapak, ibu, anak yang sudah dewasa itu wajib untuk mencari ilmu, karena itu wajibnya pertama fardu ayat. Ya, bahkan harusnya ketika warga Rocky yang ketiga setuju ada yang mau belajar ilmu tajwid satu orang, maka sudah menggugurkan tinggal RW 7. Tapi kalau satu pun tidak ada yang mau belajar ilmu tajwid, maka terkena dosa. Dan gajinya sampai nggak enak ya. Istri kalau dikasih separuhnya, mana sebabnya
Kenapa? Untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita bukan menjadi imam sholat, wajib. Tapi wajib itu kifayah. Jadi sudah mengumpulkan secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung satu orang bekerja gugur, apalagi tapi wajib fardu kifayah tersebut mencari ilmu tadi fardu ain untuk mengajarkan wajibnya jadi fardu ain yaitu ilmu tajwid. Apa disebut belajar tajwid? Belajar memberikan ilmunya itu fardu ain. Makanya saya belajar ilmu tajwid penting. Ibu, ya itu penting. Mana huruf. Yang pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit bawa materi yang sekiranya saya sampaikan. Saya menginginkan malam hari ini yaitu tentang zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat dagang, ada zakat perhiasan, ada zakat hewan, ada zakat utang, ada zakat seks. Semua ada zakat. Yang kita tahu zakat itu yang ditunaikan 1 tahun sekali. Pada zakat itu ada yang harus dikeluarkan sebulan sekali atau 2 minggu atau seminggu tergantung itu mendapatkan penghasilan yang penghasilan sebulan sekali berarti zakat sebulan sekali, yang mendapatkan penghasilan seminggu sekali zakat seminggu sekali, tergantung penghasilan itu penting. Sebagian zakat itu adalah miliknya orang lain, yang dimakan sendiri. Ya. Ini saya bawa kita berdiri ini. Ya. Jadi satunya dari kita Abdul Qori. Ya. Jadi kita belajar sekutu sudah, ayam sudah, sholat sudah. Karena Nabi Budilah Islam al-Qamsin al-Adati. Dunia Islam al-Qamsin. Jadi dibangun Islam itu dengan 5. Yang pertama syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah. Wa iqamus sholati wa itaquz zakati. Ya. Ila akhir. Akhirnya dan seterusnya. Kita itu rukun Islam ada berapa? Katanya yang benar siapa? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Apa tadi? Iya, haji juga yang mampu. Pokoknya tadi ada suaranya ya. Apa lagi ya? Diulang ya bisa. Rukun Islam ada 1, 2, 3, puasa 5, haji 5 rukun Islam. 1 persatu wajib dilakukan.
Syahadat. Hati-hati Pak. Kadang kita terlalu sana yang urusan begini ada. Sholat berdua. Satunya masih ada. Jangan diwasakan. Karena makna syahadat la ilaha illallah itu adalah hal yang inti di qalbi, harus ditanamkan di dalam hati, tahu sesungguhnya ya, Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak tidak berhak yang berhak disembah kecuali Allah. Itu artinya dan saya bersaksi sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir utusan Allah. Itu harus yang dulu. Setelah itu ada yang namanya sholat. Sendiri tuh udah 4 habis duduk ya duduk ini anak siapa duduk HP ya ya sampai mana tadi iya berisik ya. Yang kedua sholat itu sudah jelas. Yang ketiga ya malam ini kita bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berzakat. Ini kita menjelaskan tentang beberapa hukum-hukumnya zakat. Wajib ini bahasa pesantrennya dulu. Wajib mencapai zakat itu menurut bahasa itu nama ayat membersihkan dosa-dosa. Ismon wasana ismon mana suci kalau minimal suci. Yang kedua menurut sah nama zakat itu adalah nama harta benda, tapi maksud yang dikhususkan. Yudhulu min malin mahsusin, dan juga diambil dari harta yang khusus pula. Berarti ada khusus yang namanya zakat. Ala min mahsusin, yang zakat khusus juga. Zakat khusus juga. Yusuf itu mahsusin, menyampaikan memberikan melalui jalan khusus. Ada caranya sendiri-sendiri. Zakat itu ini kalau saya jelaskan ada 10, kalau saya jelaskan 3. Maksudnya bagaimana maksudnya? Yang mau berdiri maksudnya kita sama-sama. Zakat itu ada 10, artinya 10 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama masukkan dalam diri nanti. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ibu-ibu ini, kalau ada ibu-ibu bapak-bapak sudah punya istri. Yang belum punya istri, bapak sudah punya istri. Zakat emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati. Emas dan perak wajib dizakati.
hebat. Ya. Bisa ya, yang dulu ya, bisa ya? Iya. Ya. Zakat emas dan perak bukan ada rukun Islamnya sebagai umat Islam. Yang pertama zakat emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam bentuk ya, walaupun dalam bentuk uang. Artinya begini, Bapak punya duit dan duit ini sudah dipastikan sudah disuruh untuk buat beli emas atau tabung emas. Bentuknya berbeda. Ketika sudah menjadi nisab 1 tahun belum dibelikan itu emas, tapi saat ini 1 tahun masih duitnya, maka wajib dibelikan atau wajib dikeluarkannya zakat. Zakatnya apa? 2,5. Contoh, kita beli emasnya harga 5 juta. Contoh, punya bersih dulu. Misalkan 5 juta, berarti kalau kosnya 125.000. Gak jauh beda dengan kita mendapatkan penghasilan kita 5 juta, maka wajib dikeluarkan 125.000. Wah, itu dah ada mati. Dan saya ini dapat penghasilan 5 juta, wajib dikeluarkan 125.000. Selanjutnya, ketika sudah menjadi nisab, wajib dan bersih dari utang serta kebutuhan. Ini berbicara ya, berarti ada poinnya, berarti di situ ada usulnya. Oh ternyata kalau kebutuhan kita itu terpenuh, itu ya ini ya, kebutuhan pokok nisab emas dan apa tadi perak kadar wajib zakat yang ketinggal menjadi 20 dinar. Menjadi 20 dinar emas. Berarti kalau saya mengeluarkan emas itu kalau emasnya itu jadi 958.000. 958.000. Kalau sudah emas harga itu bersih 1 tahun masih ada emasnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Oh ya, ini bagaimana? Sebenarnya emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu walaupun masih berbentuk uang. Kalau sudah berbentuk emas jatuh 1 nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakat, tapi dengan ukuran 20 dinar. Dan 20 dinar itu saya berapa? 958.000. 1 juta. Berarti angka 500 belum 700 belum, tapi ada sudah mau 1 nisab masih itu disuruh dia kerja
gitu Pak. Ya. Belum 1 tahun sebenarnya aku kemarin dan tapi itu wajib Pak. Dan bapak ibu wajib tahu itu. Baik cincin, anting, kalau lagi terus semacam ya, ada beberapa yang tadinya makin 3 berbeda-beda, yang makin 3 ya cincinnya kanan kiri penuh ya, gelangnya sampai satu sikut tuh, maka itu kalau bisa masuk proses gitu itu adalah yang ketiga kita itu memiliki harta tidak diwajibkan tapi diwajibkan ya itu yang pertama dan zakatnya adalah 25%. Kalau perak kita berdasarkan kalau perak menjadi ya menjadi 200 dirham ya 200 dirham kalau perak sama masalah emas 200 perak berarti ya 200 dirham berapa kalau 784.000 poinnya itu kalau itu 750 ya kalau pas seperti 1 juta itu pasti berbeda jaga ya kalau peraknya sudah 784.000 dan lagi berarti wajib dikeluarkan ya ini yang kedua ya yang kedua ini ada yang namanya zakat perhiasan. Ini zakat perhiasan ada itu juga perhiasan. Zakat perhiasan itu adalah para ulama sepakat bahwa diinginkan mulia para ahli surga itu rumahnya diberi dengan yang begitu mutiara permata dan batu berlian berbagai tapi batu berlian itu sama pakai berlian kayak jambu kepada 5 ini berapa gram ya itu wajib kita permata dan batu berlian tidak wajib dijaga kecuali jika tidak akan pernikahan. Gogawe pajak ini rumahnya bagus kasih namanya jangan maka pajaknya tersebut wajib disakati orang-orang yang biasa tapi emas kalau tidak emas nggak mungkin kalau permata di bawah makasih ya ada emas yang berikutnya yang ketiga adalah zakat uang kertas. Uang kertas itu berarti cek ini ada zakatnya tidak tiga itu dan suaminya itu banyak cuma dia dapat bilang zakat uang kertas atau
Jika ya, jika dokumennya utang yang dijamin, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika menjadi nisab, yaitu dengan hitungan 27 ring atau setelah ceknya itu dicair cairkan. Ceknya ada zakatnya, makanya tidak mudah untuk kita membayar, tidak mudah untuk kita punya harta. Betul, kita itu mengingat membawa harta, tapi harta dalam hartanya dibuat untuk ibadah. Betul, orang meninggal itu amalnya terputus kecuali berapa? Kecuali 3 apa saja? Banyak. Sebuah kemudian indah besar kecuali yaitu amal jahat. Jadi yang kedua anak ya, yang ketiga ilmunya, 3 ini tidak putus. Dan yang mengantarkan kita tidak benar, mengantarkan kita ke mana tidak benar. Siapa? 1 harta, kedua ketiga yang kedua kita, yang satu ini ikut, yang satu itu amal. Keluarga masuk lagi kubur pulang, harta masuk lagi emosional, balik tidur juga balik. Ini penting, makanya diwajibkan kita harta untuk masuk dalam amalnya. Sering-seringlah diberikan amal, dan akhirnya kalau kita sudah meninggal, sudah tidak bisa apa-apa. Boro-boro ngaji, boro-boro sholat malam tinggal lalu sebelum ini amalnya seperti apa? Dan amal ini adalah sirah buatannya. Sirah buatannya itu apa? Sirah rahasia. Yang kedua artinya boleh dipergunakan untuk mengajar. Kedua dia bisa mengajar untuk bersedekah bagi kalian. Itu bukan lagi pamer, tapi mengajar supaya karena ketika kita meninggal dunia, maka ada kerugian di dalam diri kita. Ketika kita maka akan kita akan rugi, kita akan meninggal. Orang semua orang akan malu. Ini hanya itu sebenarnya seperti itu. Untuk saya walaupun semua waktu itu saya terbentukkan. Walaupun apa saja di dunia tidak bernama. Walau apa saya waktu itu kalau mau begitu kalau mau membahas. Itu begitu kerugian orang ini. Masih dikasih kesempatan Allah untuk bergerak alias masih hidup, maka kita bersama-sama hidup lebih baik. Apalagi sekarang di bulan Muharram begitu mulia, di mana di bulan Muharram itu diterima taubatnya Nabi Adam, dikeluarkannya dari ikan Nabi disembuhkan yang penyakit Nabi Yakub. Itu pas di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10
ada lagi kisah yang namanya 10 itu namanya lebarannya ya. Jadi besok ada ya besok ada santunan anak ya. Jadi sekarang masih tanggal ini sudah masih pada zakat infak khusus saya khususkan di situ zakatnya bukan zakat fitrah tapi zakatnya adalah zakat mal. Kebetulan saya jadi salah satu penasihat juga di situ, jadi namanya zakat mal. Dan zakat mal itu berarti zakat harta. Tadi sudah kita jelaskan juga. Kalau punya itu maka hasil dikeluarkan. Yang hasil itu maka ada zakat dikeluarkan yaitu seperti zakat hasil hasilan 2,5 barang. Jadi kalau memiliki penghasilan sebulan 1 juta, nih coba lagi penghasilan 1 juta, maka wajib zakatnya 2%. Jadi berapa? 25.000 Pak. Ini 25.000 1 juta. Kalau penghasilan dari 1 juta 125. Kalau penghasilan 10 juta berarti 250. Kalau penghasilan 25 juta berarti 625. Kalau penghasilan 50 juta berarti 1.250. Kalau penghasilannya mudah-mudahan 100 juta maka zakatnya 2.500.000. Sampai perhitungan dan sendiri penghasilannya tahu sampai bukan saya ya ketahuan yang dipakai setahun ya setahun itu dari kapan dalam surat ingat 25 katanya itu tinggal gitu jasa kesulitan itu 25 berarti kalau kita 25 kali adalah 8 itu bukan berarti keluar tapi kan kita mengerti makanya ayo kita bersama-sama belajar bersama-sama kita buatkan yang namanya basis khusus zakat mal ya setelah mana ada dalamnya ya jadi sekarang boleh ayo logi yang pada memasukkan boleh untuk zakat mal kalau apa dikasih dari apa atau kekayaan apa karena beliau ini menjadi pengurus ya apa 1 bulan 2 juta kayak 1 bulan 2 juta 1 bulan 2 juta beliau ini karena apa kalau sudah satu episode dia mau jadi tim ayo namanya dari 5 juta 7 juta ada 1 tahun 20 juta ya ada yang 80 juta begitu sudah 80 juta mereka habis makanya dikeluarkan 11 kali untuk apa? Mengurangi mengkonsumsikan harta kita harta yang sama kita ketika kita sudah tidur di kamar sendiri alias ketika masih 7 lagi banyak yang 7 itu kalau secara yang besar itu pernah ide bakal pernah tidak ada ini sedikit saja namanya itu adalah ide bakal zona ide itu otak kalau berarti sapi kalau zona itu berarti kaki
yang halal lima kebenaran namanya. Berarti masuk kepada kambing kudus sifat kakinya kambing empat suci ya bukan tikus kaki empat kaki yang halal lima kaki biawak ini masih berbagi bodoh ada kami mana bodoh mana sih dulu yang kami dan atau yang utara yang berjodoh jangan biawak tidak ingin apa tapi karena lima ada lagi dua berarti dua ya. Dan itu zakat yang khusus, makanya tadi ada yang khusus hewan pun ataupun yang khusus dari zakatnya. Ya, jadi semuanya ada zakatnya. Semuanya adalah yang namanya zakat. Itu tujuannya adalah untuk kasiyatun nafsi, bukan kasiyatun nafsi. Kalau kasiyatun nafsi itu membersihkan hati, membersihkan jiwa, makanya dikeluarkan hartanya sesuai dengan hitungan zakat. Kalau kasiyatun nafsi itu yang tidak nafsu bersih, ya untuk kenapa kasiyatun nafsi di rumah nyapu rumah dengan cuci tangan, cuci muka, itu namanya dosa. Ya, jadi sedikit ya. Jadi zakat itu perlu diperhatikan. Karena kita dari airnya jadi ya seperti di rumah namanya. Ayo mulai sekarang kita mau Muharram hijrah kita terkait dengan tahun yang kemarin ada lebih baik lagi ya keberkahannya ada yang kita yang mengatakan kita tapi di sisi lain bahwa harta pun harus sesuatu tidak masih ada juga lagi contoh yang berhubungan nanti lepas memang ada jalan lagi di tujuh lagi ya, kalau saya sampaikan sekarang yakin gak ingat nantinya Pak karena dari ini ya karena dari beberapa yang itu nanti ada zakat mas kawin Pak baru zakat mas ada zakatnya ya makanya ini bisa jelasnya ini tiga ada ya tiga ada makanya insyaallah nanti yang menunjuk nanti kita bersama-sama mudah-mudahan dengan kajian sedikit ya dengan tema yang kelihatannya itu biasa tapi semua doa biasa karena zakat termasuknya tadi yaitu rukun Islam yang betul-betul kita lakukan ya karena harus diperhatikan dari rukun Islam zakat puasa yang seperti apa, zakat itu seperti apa, sholat seperti apa, puasa haji juga seperti apa. Makanya dengan ini kita pas bareng-bareng kita bersama-sama dan di sini bukan saya mengajari bapak-bapak, tapi bagi ngaji bareng, tapi bukan pikiran bersama-sama. Ya, kalau sudah kita bersama kita masih hidupnya bersama lapor yang terima maka harus minum ngantuk kopi yang repot kopi ngantuk tidur dan itu masih kita sadar
dunia masih berlangsung. Dan secara general semua kita menuju Toriko yang sesungguhnya, Toriko yang sesungguhnya itu adalah Toriko ngaji kamar bola. Ini bermain untuk supaya ngaji yang selesai ngaji itu ya Toriko yang sesungguhnya. Ya, itu makanya anak-anak kita yang di pondok pesantren itu kalau langsung lagi belajar Toriko orang pun ikut Toriko makanya di zaman sekarang anak mau ke pesantren mamanya santri disebut makhluk yang pesantren kalau di pesantren punya apa? Pesantren yang menjanjikan orang akan mendapatkan uang banyak, menghasilkan uang banyak, mendapatkan harta yang banyak. Memang dia itu, tapi santri itu adalah bisa membantu orang tua yang ketiga. Harta dan uang semua adalah tidak bisa membantu orang tua. Berarti anak investasi disebut anak di pesantren ini. Kalau ada kita juga, kalau anak di pesantren itu tidak hilang, karena yang bisa membantu adalah anak. Hanya doakan anak-anak dari kepada pesantren Makmur semuanya sama pesantren Makmur. Orang tua yang tidak mengikhlas, ikhlaskan. Alhamdulillah. Anak-anak yang sudah pesantren itu sekarang sedikit tapi jangan salah. Pesantren itu keluar pesantren 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu biasanya sedikit naik. Sedikit sedikitnya karena biasanya santri yang baru itu sebenarnya naik orang butuh tapi di makhluk itu karena memang itu dasar semakin mereka menandang kendalanya semakin mengerti aturan ilmunya yakin ya gak gampang yang orang yakin habis sampai tanya masa itu mau gue bisa maksudnya di makhluk kita karena memang ini pertama insya Allah semuanya berkali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kali ini Allah membuka semua hajatnya yang usaha dan Allah bisa bagiannya dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah mencari ilmu. Ada nilai yang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.